Hello, good morning. How are you today? Okay, nice to meet you. Ya, sehat-sehat semua ya. Ya, gimana? Masih semangat belajar? Ada yang terlalu oleng karena kebanyakan daging atau gimana? Ya, pagi ini eh, pembelajaran bahasa Inggris sudah kita mulai ya. Untuk kelas 8, bahasa Inggris dipegang oleh saya sebagian kelas B, C, D, kemudian F dan H. Itu nanti belajar bahasa Inggrisnya dengan saya, dengan Bu Erida. Sudah kenal ya? Ya, sebagian sudah kenal. Kemudian nanti untuk kelas A, kelas 8A, kemudian kelas 8E dan kelas 8G nanti dengan Pak Cipto. Ya, tapi untuk pembelajaran virtualnya diambil oleh saya, mewakili Pak Cipto, nanti diambil dengan saya. Tapi untuk tugas-tugasnya nanti kalian mengumpulkannya tetap ke guru mata pelajaran yang memegang kelas tersebut. Jelas ya? Ya, ya. Kemudian untuk materinya, kalian sudah sudah ngeprint belum? Yang handout yang saya bagikan lewat Telegram kemarin. Sudah siap ya? Ya, sebagian sudah siap semua. Ya, dipersiapkan handoutnya. Nanti akan kita pakai untuk pembelajaran. Ya, nah di situ di handout yang sudah kalian print kemarin, ada beberapa materi untuk semester 1. Jadi materi di kelas 8 semester 1 itu memang lebih banyak daripada materi kelas 8 di semester 2. Jadi handout-nya memang lumayan tebal. Nah, handout yang sudah kalian print, itu nanti untuk belajar selama semester 1. Nah, materinya bisa kalian buka handout-nya. Ya, ada 6 chapter ya. Nanti selama semester 1 itu ada 6 chapter semuanya. Atau kalau bingung buka handout-nya ya boleh buka buku paketnya itu yang sudah dipinjami oleh perpustakaan. Di situ sudah dibagi ya materi semester 1 dan materi semester 2. Ya, nah itu nanti bisa kalian buka. Ya, ya boleh dibuka-buka dulu bukunya sambil kenalan dulu. Ya, nah itu sudah bisa kalian simak ya, materi untuk semester 1 itu ada apa saja. Ya, jadi ada beberapa chapter itu ya. Nah, kemudian nanti untuk penilaiannya tugasnya kelas 8 tidak dikirim lewat WA, tetapi dikirim lewat Telegram yang sudah kalian download aplikasinya. Nah, mengirimkannya nanti berdasarkan kelasnya, kalau kelas 8B mengirimkannya ke Pak Cipto, kemudian kelas 8A, kelas 8E, dan kelas 8G itu mengumpulkannya ke Pak Cipto. Nah, untuk kelas 8B, C, D, F, dan H mengumpulkan tugasnya ke saya. Jelas ya untuk tugas ya? Ya, baik tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Mengumpulkannya ke guru kelas masing-masing. Ya, untuk hari ini pelajarannya sudah dimulai. Kalian buka materi yang pertama, bukunya disiapkan dulu. Untuk materi yang pertama ada It's English Time. Ya, kalian buka dulu bukunya. Sudah siap semua ya? Ya, sambil buka buku, kalian perhatikan ini akan saya putarkan video materi It's English Time.
USB. Ya, sebentar ya anak-anak ya. Ya, kalian masih ingat-ingat nggak pelajaran bahasa Inggris kelas 7? Ya paling nggak ada beberapa kata begitu yang masih kalian ingat. Apa sudah lupa semua? Sudah sekian bulan kalian nggak pernah ketemu dengan saya yang belajar dengan saya kemarin kelas 7. Sekarang terus sudah lupa sama sekali. Ya. Mudah-mudahan nggak lupa lah ya. Gafra, apa kabar Gafra? Iya Mbak, itu Mbak. Ya, sambil refresh lah. Sambil refresh kalian bisa buka handout-nya yang halaman pertama. Yang kegiatan pembelajaran 1. Itu bisa kalian buka dulu sambil dibaca-baca. Ya. Ya, kalian simak videonya terlebih dahulu ya. Ada. Ada, Mbak. Ada. Ya, sudah kalian dengar ya anak-anak videonya? Sudah kalian lihat juga? Ya, itu untuk materi yang pertama di pertemuan kita, yaitu tentang to get attention atau in Indonesianya meminta perhatian. Ya, dari video yang sudah kalian lihat tadi, sudah kalian simak tadi, itu ada dialog, ada contoh-contoh to get attention atau bagaimana cara kita meminta perhatian. Nah, jadi intinya dalam bahasa Inggris itu to get attention, untuk meminta perhatian itu dibagi menjadi 2 macam. Informal and formal. Informal itu apa artinya? Tidak resmi. Masih ingat ya? Ya, informal itu tidak resmi. Kemudian yang kedua adalah formal atau
resmi. Nah, bisa kalian simak lagi di video. Ya, di video. Nanti ada beberapa ungkapan meminta perhatian. Sebentar, saya putarkan lagi. Ya, bisa kalian simak ya. Di situ ada beberapa kalimat meminta perhatian. Ada kata attention please. Kemudian ada kata may I have your attention please. Ada kata excuse me. Kemudian ada hello, listen to me please. Then, hey listen, I have got news for you. And next, can I have your attention please? Nah, di situ ada beberapa kalimat ungkapan permintaan perhatian. Nah, ungkapan di sini ini ungkapan dalam bentuk formal. Nah, kemudian untuk responnya, ya, untuk responnya kalian bisa memilih dengan berbagai macam jawaban. Bisa memakai kata really, kemudian what's next, and is that all. Nah, itu pilihan jawabannya atau responnya untuk menunjukkan kalau kalian ini memperhatikan seseorang. Ya, ya selain di video tersebut, kalian juga bisa melihat di handout yang sudah kalian print. Di situ ada kolom informal and formal. Nah, kalian boleh memilih untuk mendapatkan perhatian, meminta perhatian seseorang. Kalian bisa memilih dengan kata hey, and then kata look here, listen, guess what, attention please or excuse me. Itu untuk situasi yang informal atau tidak resmi. Nah, biasanya percakapan ini dipakai kalau kita ini ngobrol dengan teman yang seusia dengan kita atau mungkin orang yang lebih muda dengan kita. Situasinya yang tidak formal. Kemudian untuk yang formal biasanya kita pakai untuk berbicara dengan orang yang baru kita kenal atau dengan guru kita. Nah, itu kita pakai kalimat yang resmi. Contohnya ada kata, can I have your attention please? Atau, may I have your attention please? Dan sebagainya. Kalian bisa lihat di tabel kalian. Anak-anak, videonya keluar nggak ya di HP kalian? Oh, nggak keluar ya? Ya, sebentar. Ya, sementara nunggu video, kalian bisa simak dari handout-nya saja dulu, nggak apa-apa. Ya, dari handout-nya bisa kalian simak juga karena itu juga sama saja dengan yang ada di video. Ada yang lebih lengkap malahan kalau yang dari handout. Ya, itu untuk to get attention. Kemudian untuk responnya yang formal, kalian bisa memilih dengan menggunakan kata yes please or yes ma'am. Ya, jika kalian berbicara dengan guru kalian atau mungkin dengan orang yang kalian kenal. Yes ma'am itu kalau perempuan, yes sir itu kalau laki-laki.
Ya. Ini saya putarkan lagi videonya ya. Nanti kalau tidak kelihatan saya jelaskan sekali lagi. See the one. How to ask for attention adalah bagaimana cara kita meminta perhatian dari orang lain tentunya. Check out this example. Attention please. May I have your attention please? Excuse me? Hello, listen to me please. Hey listen, I have good news for you. Can I have your attention please? And now, giving attention itu artinya adalah memberi perhatian. Ya, And this is the example. Really? cuma terdengar suaranya ya ini ya. And then what? What's next? Is that all? Matikan aja Mbak. Ke anak-anak lagi aja. Ya, anak-anak, ini kan ada sesuatu apa ya? Sesuatu ada trouble dengan videonya. Nanti untuk videonya saya sharekan saja lewat Telegram atau saya share lewat grup WA kelas. Kalau mungkin Telegram kalian kesulitan ya nanti lewat grup WA kelas saya minta tolong wali kelas untuk membagikannya ke kalian supaya kalian juga bisa melihat videonya tadi yang ternyata di handphone kalian mungkin tidak muncul ya gambarnya. Begitu ya. Ya. Dah, sekarang kita pakai handout-nya saja yang kalian sudah punya. Nah, di situ kalian perhatikan di halaman pertama ada contoh dialog. Sudah diperhatikan handout-nya ya? Ya. Di situ ada contoh dialog antara Jason dengan Mom. Ya, kalian baca dulu dialognya, dipahami terlebih dahulu. Dialog antara Jason dengan Mom yang sudah ada di handout kalian masing-masing. Ya. Ya, sudah dibaca? Ya, dialog antara Jason dengan Mom. Jason berkata, "Guess what? The coach asked me to become the captain for my basketball team." And then Mom said, "Really? It's great, honey. Excellent. I'm proud of you, Jason. That's my boy." "Thank you, Mom. Thank you, Dad." Ya, itu dialog antara Jason dengan orang tuanya. Jadi intinya Jason ini meminta perhatian bahwa Jason ini di dalam tim bola basketnya dia ini diminta untuk menjadi ketua ya, ketua kapten atau ketua dari tim bola basket tersebut. Kemudian ibunya dengan merasa bangga ibunya merespon apa yang Jason katakan. Jadi Jason ini meminta perhatian dengan menggunakan kata guess what. Karena percakapan ini percakapan informal di dalam rumah berbicara atau berdialog dengan orang tua. Jadi ini contoh percakapan informal. Sehingga Jason menggunakan pilihan kata, pilihan kalimat untuk meminta perhatian orang tua mereka dengan menggunakan kata guess what. Kemudian Mom, ibunya, ini memberi respon, giving attention, memberi respon kepada Jason dengan menggunakan kata really. And then Dad, ada ayahnya juga. Ayahnya memberi
perhatiannya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Jason dengan menggunakan kata excellent. Kemudian Jason karena sudah diperhatikan oleh orang tua mereka tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan begitu juga dengan kalian, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada seseorang ketika kalian berdialog. Ya, kalau sudah mendapatkan perhatian dari seseorang, kalian berbicara dengan seseorang, kemudian orang tersebut sudah merespon kalian dengan baik, jangan lupa kalian untuk mengucapkan terima kasih. Ya. Ada pertanyaan tidak kira-kira? Yang speakernya boleh dinyalakan. Speakernya boleh dinyalakan anak-anak. Ya. Rehana sudah jelas? Nomor 25 Rehana. Sudah jelas Rehana atas penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan? Sudah. Kuina gimana Kuina? Jelas, Miss. Oh, sudah jelas, ya. Ya, tadi sudah menjawab Kuina ya. Ya. Kemudian Maulana Zaki kayaknya agak ngalamun ini. Sudah jelas belum Maulana Zaki? Sudah. Ya. Aufa, gimana Aufa? Apa kabar Aufa? Masih ngantuk? Loh, kok hilang Aufa kemana? Pratama, gimana? Sudah jelas Pratama penjelasan saya? Sudah? Yakin? Yakin sudah? Oh ya, kalau sudah. Ya, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke contoh dialog yang kedua. Contoh dialog yang kedua di halaman berikutnya. Ya, di situ ada dialog antara Mrs. Mira and Mrs. Rian. Ya, itu ada dialog antara Ibu Mira dengan Pak Rian. Ya, Mrs. Mira ini meminta perhatian kepada orang-orang di sekitarnya dan kepada Pak Rian. Kalian simak dulu dialog tersebut. Okay. Mrs. Mira said, "Everybody, may I have your attention, please?" "Yes, madam. This morning someone found a wallet in the park and gave it to me. I saved it. Anyone lose it, please meet me in the office. Thanks for the information. Would you please announce it through a speaker in your office, ma'am?" "That's good idea. Thank you for suggestion, sir. You're welcome." Ya, jadi di dialog yang kedua, ini adalah contoh dialog dalam bentuk formal. Jadi Ibu Mira ini berdialog, bercakap-cakap dengan orang yang belum dia kenal. Ya, jadi dengan orangnya orang banyak, jumlahnya banyak yang nggak tahu siapa, dan termasuk Pak Rian ini juga orang yang baru dia kenal. Nah, untuk itu Ibu Mira menggunakan kalimat untuk getting attention-nya, untuk meminta perhatiannya dengan menggunakan kata "May I have your attention, please?" Itu bisa kalian garis bawahi kata tersebut. Nah, itu salah satu contoh getting attention atau kalimat meminta perhatian dalam bentuk formal. Nah, kemudian orang-orang di sekitar Ibu Mira yang dia ajak bicara juga menjawab karena merasa bahwa Ibu Mira itu adalah orang yang baru dia kenal atau orang yang baru dia temui, memilih jawaban dengan menggunakan kata "yes, madam". Yes, madam itu sama aja dengan yes, ma'am, itu sama. Nah, kemudian Ibu Mira berkata lagi, ceritanya apa ini? Bahwa pagi tersebut, this morning, pagi ini, someone found a wallet in the park. Ada seseorang yang menemukan dompet di taman. And gave it to me. Dan orang yang menemukan dompet tersebut memberikan dompet itu ke Ibu Mira. I save it. Anyone lose it. Jadi Ibu Mira ini sudah menyimpan dompet tersebut dan menyimpan dompet tersebut untuk seseorang yang kehilangan dompet itu.
please meet me in the office. Nah, jika ada orang yang merasa kehilangan, diminta untuk menemui Ibu Mira di kantornya. Nah, orang-orang di sekitar Ibu Mira ini menjawab, oh terima kasih untuk informasinya, thanks for the information. Nah, kemudian Pak Rian ini menyela ya, memberi saran kepada Ibu Mira. Would you please announce it through a speaker in your office, ma'am? Jadi memberi saran bagaimana kalau Ibu Mira ini mengumumkan kalau ada dompet yang hilang ini di kantornya. Nah, kemudian Ibu Mira menjawab, that's good idea. Ide yang bagus sekali. Terima kasih atas sarannya, Pak. Itu respon dari Ibu Mira. Nah, Pak Arya menjawab, you're welcome. Ya, terima kasih juga atau terima kasih kembali. Nah, ini contoh dialog dalam bentuk formal. Kalau yang tadi di dialog 1 yang sudah kalian simak, dialog antara siapa tadi? Antara Jason dan keluarganya. Itu dialog yang tidak formal. Nah, kalau di dialog yang kedua, dialog antara Ibu Mira dengan Pak Rian dan teman-temannya, ini adalah dialog dalam bentuk formal. Tuh, bisa kalian bedakan ya, bagaimana cara meminta perhatian dengan menyesuaikan situasi yang formal dan situasi yang tidak formal. Ya, nah sudah kalian simak lagi dialognya ya. Nah sekarang saya mau bertanya, ini dari dialog yang kedua. Dialog yang kedua ini kan tadi sudah kita simak bersama-sama, dialognya itu tentang apa isinya. Nah, saya mau bertanya, di handout kalian itu ada pertanyaan. Sudah saya sediakan pertanyaan di situ untuk questionnya. Ada 5 pertanyaan di dialog yang kedua. Sudah kalian simak pertanyaannya? Ya, nomor 1 saya mau bertanya ke Adelia Putri. Ya, Adelia Putri. Ya, Adelia Putri. Ya, number 1, nomor 1 kalian simak. Did Mrs. Mira find the missing wallet? Adelia Putri. Ya, yes. Yes, she did. Yes. Apa? Ya, sudah tepat jawabannya itu. Apakah Ibu Mira menemukan dompet yang hilang tersebut? Yang menemukan Yes, Ibu Mira? Yes, she did. Yes. Yang menemukan siapa kira-kira tadi? Ada di dialog tersebut. Someone found a wallet. Iya, someone found a wallet. Lah itu Ibu Mira atau bukan? Bukan. Bukan, iya. Jadi Ibu Mira itu bukan yang menemukan. Yang menemukan siapa? Someone, seseorang. Ya, jadi nggak tahu itu siapa yang menemukan. Cuma orang tersebut memberikannya ke Ibu Mira. Nah, jawaban yang tepat apa kalau nomor 1 berarti kalau bukan Ibu Mira yang menemukan? Arayang bisa dibantu? Ya, bisa dibantu Arayang? Nomor 1 jawaban yang tepat apa kalau Ibu Mira itu bukan yang menemukan dompet tersebut? Jawabannya no. Iya, no. Lebih tepatnya apa? No, she's not. Iya, no, she did not. Oh, Ya, itu jawaban yang tepat. Iya. Ya, thank you Arayang sudah membantu. My pleasure. Ya. Dimatikan lagi speakernya. Ya, kemudian untuk nomor 2, saya mau bertanya ke Daimbi. Ya, Daimbi. Ya, saya bertanya nomor 2 ya Daimbi dari dialog yang kedua. Number 2, where did someone find the wallet? Ya, speakernya bisa dinyalakan Daimbi. Where did someone find the wallet? Where? Apa itu where? Di mana? Di mana? Iya, di mana someone? Someone, seseorang. Find. Apa find?
Menemukan. Ya, di mana seseorang menemukan dompet tersebut? Di mana tadi menemukan dompetnya? Ya, dari dialognya Ibu Mira itu dialog yang kedua. This morning, someone find a wallet in the park and gave it to me. I save it. Anyone lose it? Please meet me in the office. Nah, dari dialog itu, di mana kira-kira dompetnya ditemukan? Di taman. Iya, di taman. In English, di taman? Bahasa Inggrisnya di taman. Iya, in the park. Good. Ya, terima kasih, Dembi. Ya, number 3. Kalian simak lagi nomor 3 pertanyaannya dari handout kalian. Nomor 3 saya ingin bertanya ke Chelsea. Ya, Chelsea Alfat Zahra. Ya, Chelsea. Number 3. What does Mrs. Mira say to ask for for people attention? And how do the people respond it? Ya, lebih keras lagi mungkin. What does Mrs. Mira say to ask for people attention? Apa, apa yang say Mrs. Mira, say apa say? Katakan, apa yang Ibu Mira katakan? To ask for people attention. Yang dikatakan Ibu Mira. To ask for people attention. Untuk meminta perhatian seseorang. Nah, yang dikatakan Ibu Mira. Untuk meminta perhatian seseorang itu menggunakan pilihan kalimat apa tadi? To get getting attention-nya. Ya, yang lain mungkin bisa membantu. Siapa ya? Siapa? Panji? Ya, bisa membantu Panji. Nomor 3. Ya, Bu. Ya. What does Mrs. Mira say to ask people for attention? Ya. Does Mira say, everybody may I have your attention please? Oke, good. Ya, jadi Ibu Mira ini untuk mendapatkan perhatian seseorang ini dengan mengucapkan everybody may I have your attention please. Ya, good for Panji. Oke, next. Number 4, nomor 4. Satu lagi, satu anak lagi. Saya mau bertanya ke Aufa. Aufa Vendra. Ya, Aufa Vendra. Nomor 4, bagaimana nomor 4 Aufa? And how do the people respond it? And how do people respond it? Aufa? Ya, Miss. Ya, how do the people respond it? Bagaimana orang yang diajak bicara Ibu Mira tersebut merespon permintaan perhatiannya Ibu Mira dengan mengatakan apa dia? Apa ya? Apa Aufa? Everybody, may I have your attention please? Nah, kemudian orang-orang ini menjawabnya apa? Setelah Ibu Mira ini meminta perhatian mereka. Menjawab apa mereka? Aufa? Ya. Ada handout-nya nggak? Nggak bawa, Miss. Soalnya lagi di tempat Ibu, Miss. Oh, nggak ada handout-nya. Ya sudah, ya. Tapi sudah ngeprint kan ya? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Ya, kita pindah ke Gafra. Gafra Christian. Dibantu Aufa menjawab Gafra. Bawah. Ya, how do the people respond it? Bagaimana orang-orang ini merespon apa yang diminta oleh Ibu Mira? Meminta perhatiannya orang-orang tersebut
Tadi Ibu Mira mengatakan, everybody may I have your attention please. Nah, kemudian orang-orang ini menjawab apa setelah Ibu Mira ini meminta perhatian mereka? Gafra, halo? Ya, Miss. Iya, apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut? Orang-orang itu berkata yes madam. Yes madam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Mana Gafra sih, Mbak? Ya, Renata, Aulia bisa membantu Gafra dan Aufa tadi? Renata Aulia Prasetya. Nomor 2 dari bawah, ya. Halo Renata. Ya, bisa membantu? Apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut untuk merespon Ibu Mira? Ya. Apa yang dikatakan oleh mereka? Halo. Ya, Ibu Mira berkata, everybody, may I have your attention please? Nah, orang-orang ini jawabnya apa? Iya, yes, madam. Iya, itu jawaban orang-orang tersebut. Ya, anak-anak, ternyata waktunya sudah habis. Sudah lebih dari 5 menit ternyata. Ya, saya kira ini dulu untuk pembelajaran hari ini. Nanti jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kita bisa komunikasi via grup Telegram atau bisa lewat WA juga boleh. Kalau Telegramnya kalian itu mungkin masih agak bingung untuk memakainya, kalian boleh bertanya melalui WA atau Telegram. Kemudian untuk tugas terstruktur dan mandiri nanti juga akan saya kirimkan lewat grup Telegram. Jelas ya? Ya, terima kasih untuk pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Oke, nice to see you. Dadah. Video baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mendengar suaranya Bu Eti ya? Kalau mendengar anggukan kepala. Oh ya. Selamat pagi. Sudah pada mandi belum? Sudah. Kita ketemu lagi ya sama Bu Eti di kelas 8 dengan materi dan mapel yang berbeda. Di kelas 7 kita ketemu dengan prakarya, di kelas 8 kita ketemu dengan seni budaya. Nanti di kelas 8 gurunya ada 3, kelas AB Bu Ratih, C, D, E, F Bu Eti, dan GH Bu Ani. Mungkin 3 guru mempunyai kebijakan masing-masing ya, tetapi intinya sama. Tidak boleh membedakan guru satu dengan guru satunya. Misalkan lah, ngone Bu Eti kayak gini, ngone Bu Ratih kayak gini, punya Bu Ratih kayak gini, punya Bu Ani kayak gini, tidak boleh. Karena kita penilaiannya tetap sama. Jelas ya? Jelas. Ya. Nanti di kelas 8 kita akan bertemu dengan materi seni rupa, seni tari, dan seni musik.
Yang pertama kita akan bahas nanti yaitu seni rupa dulu. Pas kelas 7 kita belajarnya mengenai buah dan sayur ya. Tapi di kelas 8 nanti kita akan belajar tentang warna. Kita akan belajar tentang warna. Entah itu warna primer, sekunder, dan tersier. Nanti kita akan belajar sama-sama biar kalian itu tahu lebih dalam mengenai gradasi warna untuk menggambar gambar-gambar atau mewarnai gambar model. Yang pertama kita akan bahas yaitu gambar model dulu. Terus, kalian sudah mengenal Bu Ratih? Sudah? Ya, itu guru seni budaya kelas 8A dan B. Ini orangnya. Terus yang berikutnya, C, D, E, F, itu dengan saya, Bu Eti. Yang berikutnya kelas GH sama Bu Ani. Ya. Ya. Itu sudah biasa ketemu ya kelas 7 ya, sama seni budaya. Ya, nanti yang kelas GH ketemu lagi sama Bu Ani, jangan bosen-bosen. Karena Bu Ani itu ceria sekali. Nanti, kalau misalkan ada waktu untuk seni tari dan musik, kita akan praktek. Kalau kita sudah ketemu ya. Kalau belum berarti kita belajarnya daring dulu, tidak apa-apa. Nanti kamu prakteknya bisa melalui video dan dikirim ke grup kelas. Untuk tugasnya nanti akan dikirim oleh guru masing-masing lewat grup yang sudah dibuat. Contohnya ada yang pakai Telegram dan ada juga yang pakai WA. Kalau Bu Ratih, A dan B itu menggunakan Telegram. Kalau tugasnya nanti di Japri ya. Kalau Bu Eti nanti pakai grup WA, boleh Japri, boleh di grup, tapi nanti ada ketentuannya dari Bu Eti. Misalkan Bu Eti minta di grup, berarti kalian nge-share-nya di grup. Kalau Japri, berarti nanti kalian Japri aja. Ya, sudah punya grup masing-masing kan? Sudah? Ya, kalau kelasnya Bu Ani, GH itu memakai WA. Sudah punya juga? Sudah punya juga grupnya Bu Ani? Ya. Untuk kelas A dan B, grup Telegramnya yang sama Bu Ratih sudah siap? Kalau sudah, anggukan kepala. Sudah? Sudah bisa digunakan grupnya yang Telegram? Dalam pembelajaran daring ini, Bu Eti harap, bukan hanya Bu Eti ya, tapi semua guru, Bu Eti, Bu Ani, dan Bu Ratih, itu kalian harus bisa menjaga sikap, berkata sopan, tidak boleh semaunya sendiri ya, karena nanti akan masuk ke penilaian. Sikap. Jelas ya, Ferdi? Siap ya, Fer? Ya. Sudah mandi, Fer? Sudah siap semuanya ya mengikuti daring virtual ini ya? Sudah? Kalau sudah siap, nanti akan dibukakan video. Silahkan kalian nanti menyimak, pelajari, dan ditonton. Ya. Jangan ditinggal tidur ya lo ya, apalagi ditinggal makan. Nanti kelihatan Bu Eti nggak dikasih makanannya. Sudah? Ya. Bu Eti akan memutarkan video, disimak baik-baik ya. Jangan pada ngantuk. Dana ngantuk, Nang?
warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian semua berada. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ratih Pratiwi, dalam pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari materi seni rupa, yaitu tentang materi menggambar model. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu menggambar model? Kalau belum tahu, tonton video ini sampai habis ya, agar kalian semua bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang materi menggambar model. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas materi, marilah kita saksikan video berikut ini. Kalau yang nggak memperhatikan, waktu ada praktek nanti kalian akan bingung sendiri. Terus nanti juga bisa dicek sama Bu Ratih dan Bu Ani yang tidak memperhatikan. Warna lain. Setelah kalian menyaksikan tayangan video 1, 2, dan 3, coba kalian cari tahu di manakah letak perbedaannya? Yes, betul sekali. Letak perbedaannya adalah pada cara atau teknik pembuatannya. Ada yang dibuat dengan arsiran, ada yang dibuat dengan menggunakan titik-titik, dan ada yang dibuat dengan menggunakan satuan warna yang tipis. Oke, alatnya ada yang menggunakan pensil, ada yang menggunakan pulpen, dan ada yang menggunakan kuas. Nah, itu
konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur menggambar model. 1. Menggambar model dituntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. 2. Objek gambar diletakkan sesuai jarak pengamatan kita. 3. Menggambar model terdiri dari berbagai unsur yaitu titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan gelap terang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip menggambar model. Apa saja kira-kira prinsip-prinsip dalam menggambar model? Ya, betul sekali. Prinsip menggambar model diantaranya ada komposisi, ada proporsi, ada keseimbangan, dan ada kesatuan. Nah, mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi adalah cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi terdiri atas komposisi simetris. Pada komposisi simetris, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Selanjutnya adalah komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Selanjutnya adalah komposisi sentral. Komposisi sentral berpusat perhatian benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Prinsip seni rupa yang selanjutnya adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar model. Coba, kira-kira apa saja alat dan bahannya? Ada yang tahu? Sip, betul. Alat dan bahan untuk menggambar model diantaranya ada kertas, ada penghapus, apalagi? Iya, ada pensil, apalagi? Ada pewarna, krayon, dan lain-lain. Ya, oke. Kita lihat penjelasannya berikut ini. Bahan dan teknik menggambar model. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar model diantaranya adalah bahan kertas. Kertas sebagai bahan untuk menggambar model berfungsi sebagai bidang gambar. Kertas memiliki ukuran ketebalan yang dinyatakan dengan satuan gram, seperti 60 gram, 70 gram, dan 80 gram, dan luas seperti A0, A1, A2, A3, dan A4. Kertas memiliki berbagai tekstur, misalnya halus, licin, dan kasar. Selanjutnya adalah penghapus, yaitu alat untuk menghapus.
Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Bahan selanjutnya yaitu pensil. Pensil sebagai bahan untuk menggambar model berfungsi sebagai pembentuk gambar. Pensil yang dibuat untuk kepentingan menggambar terdiri dari dua jenis, yaitu pensil lunak dengan kode B dan pensil keras dengan kode H. Pensil jenis lunak memiliki tingkat kegelapan atau kehitaman dari sedang, gelap, sampai sangat gelap. Semua jenis pensil tersebut cocok untuk menggambar model. Bahan selanjutnya adalah bahan pewarna. Bahan pewarna, pastel, krayon, dan cat air cocok untuk menggambar model. Pewarna pastel lebih banyak mengandung minyak sehingga lebih lunak untuk menggambar model. Pewarna krayon lebih sedikit mengandung minyak sehingga lebih keras dan licin. Pastel dan krayon banyak dipasarkan dengan berbagai kemasan dan jumlah warna yang sama halnya dengan pensil warna. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video. Ya, video tadi ada beberapa teknik dalam menggambar model. Di antaranya ada teknik pointillis, ya, yang digambar dengan menggunakan titik-titik. Ada juga teknik arsir, pakai pensil. Ada juga pakai teknik akuarel yang digambar dengan menggunakan sapuan warna yang tipis. Nah, dan masih banyak lagi teknik-teknik dalam menggambar model. Kita lihat penjelasannya berikut ini. Teknik dalam menggambar model. Di antaranya adalah yang pertama, teknik linier. Teknik linier merupakan cara menggambar model dengan menggunakan garis sebagai pembentuk gambar. Garis yang digunakan untuk menggambar dapat berupa garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, atau garis lainnya dalam satu kesatuan. Selanjutnya adalah teknik blok. Teknik blok adalah teknik menggambar model dengan menggunakan blok sebagai pembentuk gambar. Blok yang digunakan untuk menggambar diawali dari blok kecil yang belum terbentuk, kemudian diperbesar sehingga membentuk gambar yang dikehendaki. Selanjutnya adalah teknik arsir. Teknik arsir adalah cara menggambar model dengan menggunakan goresan garis lurus atau lengkung, baik sejajar atau menyilang, sehingga membentuk gambar model yang dikehendaki. Selanjutnya adalah teknik dusel. Teknik dusel merupakan cara-cara menggambar model dengan menggunakan goresan lebar untuk membentuk gambar yang dikehendaki. Teknik yang digunakan biasanya menggunakan pensil gambar dalam posisi rebah sehingga menghasilkan goresan yang lebar. Selanjutnya adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara-cara menggambar model yang menggunakan titik-titik untuk membentuk gambar yang dikehendaki. Menggambar model dengan teknik pointillis membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teknik lainnya. Selanjutnya adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah cara-cara menggambar model menggunakan bahan cat air yang sudah diolah dengan pengencer air di palet cat air dengan alat bantu kuas. Tahap selanjutnya disapukan secara cermat di atas kertas gambar. Anak-anak, kira-kira besok kalau saya kasih tugas kalian untuk menggambar model, bisa atau tidak ya? Ya, pasti bisa. Semangat! Oke, ini dia langkah-langkah dalam menggambar model. Langkah-langkah menggambar model. Yang pertama adalah pengamatan terhadap model. Pengamatan dan mempersiapkan objek gambar model yang akan digambar. Yang kedua, membuat sketsa. Setelah proses pengamatan terhadap model tertangkap oleh mata dan tersimpan di memori penggambar, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa.
Menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, dan objek yang digambar. Yang ketiga adalah mewarnai atau hitam putih dengan memperhatikan gelap terang. Cara mewarnai gambar dapat menggunakan alat bantu berupa kuas, cat air untuk menyapu pewarna jika menggunakan bahan cat air atau cat poster. Selain itu, bisa dapat langsung digoreskan bahan pewarna jika menggunakan bahan pensil warna, pastel, dan krayon. Yang keempat adalah menggambar detail bentuk model. Setelah menggambar sketsa selesai, langkah selanjutnya adalah menggambar detail bentuk model. Yang kelima adalah memperjelas bagian objek. Memperjelas bagian objek dengan warna yang sesuai dengan model yang digambar. 6. Penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir dalam proses menggambar model adalah dengan cara menyempurnakan bagian-bagian gambar dengan cara mewarnai atau menghitam putihkan gambar. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja siswa. Mengerjakan tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Lembar kerja terstruktur aspek pengetahuan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar. 1. Jelaskan pengertian menggambar model. 2. Jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menggambar model. 3. Sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar model. 4. Sebutkan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam menggambar model. 5. Bagaimana cara menggambar model dengan baik dan benar? Jelaskan menurut pendapat kalian. Selanjutnya, mengerjakan lembar kerja tidak terstruktur. Aspek keterampilan. Membuat gambar. Sudah memahami ya? Sudah memperhatikan juga, nggak ngantuk? Apa ditinggal minum kopi? Enggak kan? Ya, kalian tadi sudah mengamati, sudah mendengarkan. Nanti tugasnya akan di-share oleh guru mapel masing-masing. Guru mapel per kelas, ya. Nanti tergantung permintaannya tadi lewat mana, misalkan Telegram, WA. Itu nanti akan disampaikan sama gurunya. Dari video tadi yang dilihat, apakah ada pertanyaan atau sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, anggukan kepala. Kalau yang bingung, silahkan tanya. Boleh. Paham? Paham? Ya. Untuk buku paket, kita menggunakan yang ini ya. Coba, semua sudah punya? Diangkat dulu coba. Ya, nanti kita sama-sama akan belajar tentang seni budaya lewat buku ini. Terus untuk prakteknya, kita akan menggunakan pensil warna. Ya. Jadi, kalau yang belum punya, siap-siap membeli dulu. Kalau tidak, pinjam punya adik juga boleh. Kalau yang punya adik dan punya pensil warna. Ya. Terus untuk alat yang tadi sudah ada di video, itu silahkan disiapkan. Ada penghapus, ada penggaris, ada pewarna. Itu bisa disiapkan dulu ya, sebelum nanti kita akan praktek. Tadi gambar model apa ya? Gambar model? Ada yang bisa menjawab? Menjawabnya lewat buku ya, lihat di buku ya. Ya, coba gambar model siapa yang bisa menjawab? Ya, nanti kalau yang bisa menjawab, Bu Eti akan kasih poin dan angkat tangannya kalau bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab gambar model itu apa? Angkat tangannya dulu coba. Siapa yang bisa? Ailan. Dia.
Dia, mana dia? Ya, coba apa dia? Gambar model apa dia? Sebentar. Kok videonya muter ya, Bu Eti? Jadi lihatnya muter-muter. Ya, coba apa tadi? Gambar model? Sebentar. Dia lebih keras lagi apa ya? Coba ulangi lagi dia. Ya betul, dia betul sekali karena dia baca buku. Ya, terus terima kasih ya. Terus Panji, 8F. Panji, untuk prinsipnya tadi apa saja? Prinsip Komposisi, menggambar bentuk. Ya. komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Ya betul. Pintar baca buku juga ya. Nyatet. Oh ya. Oh nyatet, kamu pintar sekali. Yang lainnya mana? Coba Arif. Winola. Komposisi itu ada 2, coba apa saja? Speakernya dinyalakan ya. Nah, kan keton gantengnya loh. Lah. Apa tadi? Ada 2. Komposisi simetris, komposisi asimetris. Ya, komposisi simetris dan komposisi asimetris. Berikutnya, tekniknya. Oh ya, sebelum sampai teknik, unsur-unsurnya dulu ya. Unsur-unsurnya coba yang bisa acungkan tangan. Yang bisa unsurnya. Unsur-unsur menggambar model adalah ya Askia Mutiara. Itu pelajaran kelas 7 ya, udah harus bisa, sudah harus ngelotok di luar kepala. Ya, coba. Askia. Garis, gelang terang, bentuk, bidang, tekstur. Iya, pintar sekali. Terus berikutnya. Alat dan bahan yang digunakan itu ada apa saja, Abdi Galih? Ya, apa aja alat dan bahannya? Abdi, jangan ngalamun dong. Ayo, apa? Kamu ditunjuk Bu Eti kaget ya? Anu ngantuk apa? Ya, apa? Pensil, Ayo. penghapus. Ya, terus? Kertas, pensil warna, krayon. Iya, betul sekali. Kurang 1, cat air ya. Nanti kita akan sama-sama belajar mewarnai gambar atau mewarnai dunia ya. Warnai gambar dulu aja ya. Ya, mewarnai gambar nanti kita akan sama-sama. Nanti kita akan belajar mengenai gambar model. Nanti kalian itu bisa menggambar tetapi dengan melihat langsung gambar itu. Nanti baru kalian contoh ya. Tergantung dengan posisi, komposisi, keseimbangan. Paham ya? Sampai sini paham? Di kelas 7 sudah mempelajari itu kan? Sudah Bu, sudah banget. Oh iya, berarti kalian itu nanti di kelas 8 semakin pintar, semakin lincah, semakin tahu tentang gradasinya, ya, gradasi warna. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, ya. Nanti yang kita akan bahas pertama, contoh gambarnya kalian boleh mencontoh gambar-gambar yang berada di
lingkungan sekitar rumah. Contohnya ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk persegi, dan ada yang berbentuk bulat. Itu boleh. Dewa paham, Dewa? Paham, ya. Coya, paham Coya? Coya paham apa ngalamun Coya? Paham? Bu Eti kok kepingin lihat mukanya kamu ya, bukan lampunya ya? Mana mukanya Coya? Kenapa, Bu? Ya. Kenapa, Bu? Paham? Paham. Kamu lagi ngapain sih muter-muter? Ya. Bu? Sudah ya? Berikutnya, nanti kalian siapkan kertas, pensil, terus siapkan apa lagi tadi? Ada penghapus. Kalau belum punya penghapus, boleh pinjam dulu, tetapi sama yang tidak dipakai. Kalau yang masih dipakai, jangan dipinjam. Nanti kalian itu akan mengganggu. Jelas ya? Ya. Terus, tugas terstrukturnya itu nanti dikirim sama guru masing-masing per kelas, guru mapel. Terus, kalau yang tugas mandiri, itu setelah tugas terstruktur, setelah Bu Eti kasih tahu. Kalau yang terstruktur, nanti waktunya kalian 1 minggu paling lama. Tapi kalau kalian sudah selesai, silahkan dikirimkan ke guru mapel kalian masing-masing. Contohnya kelas 8A dan B sama Bu Ratih, kelas C, D, E, F sama Bu Eti, dan GH sama Bu Ani. Lukman dan Lintang, paham? Paham, Lukman? Ya, sudah mandi, Man? Sudah, ya. Jangan ngantuk. Nanti Bu Eti jadi terpanak melihat kamu, ya. Sudah sarapan belum semuanya yang ada di sini? Sudah. Ya, kalau mengikuti daring kalian makan dulu biar tidak lemes. Kayak Lintang itu lemes banget itu dari tadi. Terus berikutnya, Bu Eti akan tanya tentang keseimbangan. Tadi kalian sudah belajar mengenai apa ya itu keseimbangan ya? Apa coba prinsip-prinsip menggambar bentuk. Apa sih itu keseimbangan? Ade? Ayo jawab Ade. Ya, apa coba keseimbangan? Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Ya, pinter sekali. Kalian sudah pinter-pinter ternyata ya, karena ini mengulang yang kelas 7. Kalau keseimbangan dengan proporsi itu berbeda. Kalau proporsi apa? Ayo, siapa yang bisa? Acungkan tangan dulu. Siapa yang bisa? Muhammad Danang, ayo apa? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian benda yang menjadi objek model gambar yang diamati. Ya, pinter. Kalian bisa menyimaknya Udah, di buku Bu. paket ya, halaman 9. Kalian bisa melihatnya itu perbedaan proporsi dan keseimbangan. Besok kalian itu kalau praktek harus bisa membandingkan mana letak yang baik, mana keseimbangan yang baik ya. Sampai sini jelas ya?
Jelas sampai sini? Jelas ya? Anggukan kepala kalau jelas, jangan senyum-senyum aja. Ya, jelas. Mungkin hanya itu dari Bu Eti. Sehat selalu, ikuti protokol pemerintah, jangan kemana-mana dulu. Kalau kemana-mana terpaksa kemana-mana, pakai masker dan rajin cuci tangan. Ya, sehat selalu anak-anak Espero. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.